Halo bro. Halo juga bro. Saya ada info nih. Info apa nih? Ada channel di YouTube yang khusus membahas tentang konten musik. Kayaknya cocok untuk ditonton deh. Oh gitu. Coba kirim linknya ya. Oke, siap. Saya japri via WA saja ya. Sip deh, ditunggu. Oke. Makasih. Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan membedah channel The Lyric Music. Jadi membedah dalam artian ingin memberikan edukasi buat teman-teman ya. Jadi sebelumnya mungkin saya izin dulu kepada pemilik channel The Lyric ya. Kiranya kedepannya ini channelnya bisa menjadi sumbangsi pengetahuan buat konten-konten musik kedepannya. Mengapa saya ingin membedah channel The Lyric Music? Karena saya penasaran dengan topik dan konten-konten yang terkena hak cipta di dalamnya. Nah, ini ceritaku. Jadi waktu itu saya duduk bersantai, saya membuka channel The Lyric, saya lihat-lihat karena subscribernya sudah 3 juta. Jadi saya penasaran karena ada iklannya. Nah, setelah saya amati, oh ternyata ada hak cipta yang muncul. Jadi ini ya, saya scroll, ada hak cipta yang muncul. Nah, kemudian kalau begitu saya penasaran saja, saya buat saja polling untuk bagaimana mengkritisi channel The Lyric itu. Nah, saya masukkan tanggal penentuannya kapan kira-kira saya publish. Saya tanyakan dulu dong ke teman-teman supaya teman-teman siap untuk nonton. Jadi pada saat itu saya masukkan ada 3 pilihan tanggal. Nah, kemarin setelah saya publish, saya melihat banyak komentar dan ternyata kesepakatannya ternyata dipublis tanggal 9 Januari 2022 ya. Nah, setelah saya lihat isi komentarnya, ternyata kebanyakan mereka mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik dipublisnya. Alhasil kalau begitu saya langsung ambil buku, saya nulis naskah saja supaya secepatnya bisa jadi ya. Nah, di sini saya kasih judul The Lyric Bedah ya. Jadi alur cerita saya, jadi saya konsep. Jadi setelah saya konsep ini, saya jelasin tuh poin-poinnya di situ. Nah, saya ambil peralatan, senjata ampuh saya, mic, clip yang harga 15.000. Kemudian saya ambil tripod berharga saya. Nah, masukkan di dalam tas, cekrek. Kemudian siap berangkat ke studio kita. Nah, langsung saya buka pintu, kemudian keluar dari kamar. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Aduh, ternyata kita lupa buat kopi. Saya coba lihat di kantong, dapat uang 1.000. Kira-kira dapat kopi ya? Itu sana penjual ya. Jadi saya akan ke sana untuk coba beli kopi. Mas, cendolnya Pas di jalan ketemu dengan penjual cendol. Cepat Mas. Iya, sabar. Pasti. Sabar. Yang lama, pembeli adalah raja. Kok bodoh, mana raja ada minum cendol? Alhasil dapat kopi juga setelah melihat perselisihan cendol itu. Langsung ambil air. Setelah itu saya nyalakan kompor. Kemudian saya campur kopinya. Nah, cara buat kopi seperti ini teman-teman. Ala tradisional. Jadi tidak pakai sendok. Nah, saya lihat ini belum mendidih, sudah lama. Jadi saya tekan-tekan ini ya. Ini jangan ditiru di rumah. Di waktu itu saya tekan-tekan begini supaya cepat mendidih. Nah, setelah itu saya aduk. Nah, aduk ya. Jadi kemudian budayakan untuk buang sampah pada tempatnya teman-teman. Seperti ini. Oke, kopinya sudah siap, lanjut ke studio. Kita baru tiba teman-teman. Baik, inilah detik-detik yang dinantikan penjelasan terkait tentang The Lyric. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat
profil dari channel The Lyric. Channel The Lyric ini sudah ada sejak tahun 2018. Tahun 2018 itu konten musik masih hangat-hangatnya, jadi masih kemungkinan untuk lolos monetisasi. Nah, di dalam video tersebut tentu sudah banyak sekali video ya, utamanya dari video musik dari luar negeri sudah banyak sekali di dalamnya, dan bahkan sampai puluh jutaan tontonan untuk channel The Lyric ini. Dan tentunya kalau kita melihat video lagu yang ada di situ merupakan lagu-lagu official, artinya lagu original, lagu resmi yang pernah dikeluarkan oleh si publisher atau atau pemilik hak cipta barangkali ya. Yang dilakukan oleh The Lyric ini yaitu merubah video klipnya mengganti dengan lirik. Nah, mungkin dari situlah opsi dari The Lyric, digunakan The Lyric. Namun untuk jenis lagunya tetap sama, dengan vokalnya tetap tidak diganti, tetap menggunakan itu ya. Nah, ada yang menarik. Saya membuka video terakhir dan diupload. Saya melihat bahwa ternyata di konten video The Lyric ini memiliki hak cipta, dan hak ciptanya tidak tanggung-tanggung ya, karena beberapa kali waktu saya membahas tentang hak cipta. Nah, sehingga saya bisa menarik kesimpulan. Nah, hak ciptanya ini merupakan dolar merah. Dolar merah ya, artinya apa? Siapapun dari itu yang menggunakan, baik pencipta langsung, baik penyanyi langsung yang mengupload videonya itu tetap akan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari hak cipta itu, apalagi kalau channel The Lyric misalkan. Nah, tentu itu menaruh curiga pada saya teman-teman, menaruh curiga yang positif ya, artinya kita kan ingin mencari nilai edukasi dari channel ini ya. Nah, setelah itu saya membuka video pertama kali diupload ya. Video pertama kali diupload, saya melihat beberapa dari tahun 2018 ada 2. Dan ternyata di situ juga memang ada hak cipta. Jadi saya berpikir bahwa ternyata channel ini berangkat dari video-video musik yang terkena hak cipta. Saya tidak tahu bagaimana 2018 yang lalu, bagaimana aturan seketat itu. Tapi jika memang tahun sekarang baru menggunakan konten hak cipta untuk ajuan monetisasi, apalagi lagu official, itu tidak bisa diterima untuk monetisasi. Tapi ada pengecualian. Ketika channel sudah termonetisasi, kemudian kita mengupload video official, tentu di situ tidak akan ada masalah, hanya saja tidak bisa mendapatkan penghasilan dari konten itu. Nah, beda lagi ketika konten berbagi pendapatan. Tapi yang lucu, kalau konten berbagi pendapatan tidak akan muncul hak cipta di video teman-teman. Yang bisa melihat keterangan hak cipta itu ketika konten berbagi hanya pemilik channel, dan tentunya tidak memunculkan di dashboard atau di deskripsi video teman-teman. Karena mungkin video ini sifatnya untuk mengedukasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman juga. Tidak sampai di situ ya teman-teman. Saya melihat konten dari The Lyric ini, saya mendownload videonya, yang video pertama dan video yang terakhir. Kemudian saya upload di channel yang sudah termonetisasi. Dan hasilnya teman-teman coba dilihat. Nah, hasil ini mungkin teman-teman sudah dapatkan pembelajaran dari pembahasan saya sebelumnya terkait tentang konten musik yang kena hak cipta itu. Ini sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jelas, ketika di channel yang belum monetisasi menggunakan ini untuk ajuan, itu tidak bisa termonetisasi. Tetapi ketika channel yang sudah termonetisasi kemudian menggunakan ini, hanya tidak bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tetap aman di channelnya karena tidak berpengaruh. Sehingga saya berasumsi bahwa channel The Lyric ini monet atau tidaknya saya tidak bisa memastikannya, hanya saja dia tidak akan bisa mendapatkan penghasilan ya. Saya kasih gambaran bahwa channel sebanyak apapun subscribernya ya, setren apapun artis yang mengupload itu, meskipun itu lagu sendiri, tapi kalau kena hak cipta tidak bisa dapat penghasilan. Itu sudah mutlak di YouTube ya, seperti itu. Nah, saya berasumsi untuk The Lyric, dia di sini hanya ingin mencari trending ya. Jadi ingin mencari subscriber ya dari seluruh penjuru dunia, bukan untuk monet dan penghasilan. Karena terus terang kalau di YouTube bukan hanya monetisasi bisa mendapatkan uang ya. Tanda kutip merchandise bisa, tanda kutip promosi bisa, tanda kutip endorse bisa, masih banyak sebenarnya teman-teman. Sehingga janganlah kita terpaku bahwa channel kita ini harus termonetisasi saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi penghasilan di YouTube itu banyak teman-teman. Dan kemudian konsep dari The Lyric ini sangat bagus ya.
teman-teman juga bisa adopsi ini, membuat channel, kemudian musik, kemudian mencari lagu viral, entah itu terkena hak cipta atau tidak usah pikirkan, yang penting bisa menyasar para subscriber yang banyak. Jelas pemilik akun seperti ini adalah orang-orang yang memiliki prinsip seperti saya, yang rela memperkenalkan konten orang lain tanpa imbalan apapun. Dan ingin saya sampaikan juga, ini sebagai catatan ya, bahwa di YouTube sudah menginformasikan semua video atau semua konten yang diupload di YouTube itu berpotensi mendapatkan iklan. Semenjak aturan 2021 itu aturannya, jadi sekarang memang sulit dibedakan antara channel yang sudah termonetisasi dan channel yang belum termonetisasi, karena semua berkesempatan mendapatkan iklan. Nah, dari itu saya ingin tekankan bahwa jangan terkecoh dari adanya iklan yang muncul pada channel meskipun ada hak ciptanya. Karena itu tadi, ketika muncul lisensi hak cipta berarti channel itu tidak bisa mendapatkan penghasilan dari konten itu, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, demikianlah cerita saya terkait tentang bedah musik dari channel The Lyric Music. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Kiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau memang ada pertanyaan langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian.